manusia. Di tahun 2014 lalu, MMM sempat menjadi kata kunci yang paling banyak dicari pengguna internet di tanah air pada mesin pencari Google. Ketergiuran masyarakat pada MMM memang dianggap fenomenal. Iming-iming mendapatkan profit 30% hanya dalam waktu 1 bulan, sontak menjadi daya tarik masyarakat. Berbeda dengan multi-level marketing atau MLM, tidak ada produk yang diperjualbelikan dalam sistem manusia membantu manusia. Dengan mendaftar di web MMM, partisipan akan memiliki akun. Nantinya, setiap partisipan harus mentransfer uang kepada partisipan lain atau disebut provide help dengan nominal antara Rp100.000 hingga Rp3,6 miliar. Setiap uang yang ditransfer akan mendapatkan imbalan atau istilahnya get help sebesar 30% dalam tempo 1 bulan. Banyak kasus, uang partisipan justru kerap dibawa kabur. Hal ini membuktikan anggotanya rentan menjadi korban. Akhirnya saya transfer 2 juta. Scam. Maksudnya udah nggak bisa, udah nggak berjalan. Ya udah, saya minta uang, maksudnya untuk dikembalikan ke saya. Dia bilang katanya ya udah tunggu 1 atau 5 bulan kemudian. Tapi terhitung dari yang bulan terakhir saya transfer itu, ya sudah, sampai sekarang nggak kembali. Saya transfer ke partisipan lain karena memang saya ditawarkan arisan per 1 bayar. 1 kali bayar dapat sekian juta. Misalnya 500, dapat 1.500.000. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga regulator dan pengawas sudah lama mencium potensi kerugian masyarakat dalam bisnis money games. Meski begitu, konsep yang ditawarkan money games bukanlah termasuk dalam kategori investasi. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan tidak bisa mengambil tindakan karena money games bukanlah modus investasi bodong atau jasa perbankan. Di balik semuanya, OJK telah menerima ratusan pengaduan masyarakat yang menjadi korban penipuan money games dengan kerugian hingga ratusan miliar rupiah. Kalau OJK memandang, tentunya apakah kegiatan ini masuk dalam ranah pengaturan dan pengawasan OJK atau enggak? Ya, yang kita exercise selama ini bahwa ini tidak masuk wilayah jurisdiksinya OJK. Perbankan bukan, pasar modal bukan, asuransi bukan. Menurut pengamat keuangan, konsep yang ditawarkan money game seperti MMM dan sejenisnya adalah skema finansial piramida terbalik atau istilah populernya Ponzi. Siapa yang lebih dahulu masuk menjadi anggota memiliki resiko lebih kecil dibandingkan anggota yang baru. Jika komunitas ini tak lagi mampu merekrut anggota baru, bisnis ini siap-siap memasuki ambang kehancuran. Sebenarnya ini adalah uang yang diambil dari orang yang bayar belakangan, uangnya itu dipakai untuk bayar orang yang masuk duluan. Jadi udah pasti Ponzi game ini akan menguntungkan bagi yang duluan masuk dan merugikan bagi yang belakangan masuk. Nggak ada bisnisnya, nggak ada barang yang diperjualbelikan, nggak ada investasi, bohong aja semuanya. Bukan cepat atau lambat, cepat bakal lambuk. Ini tinggal nunggu waktunya aja. Dan orang yang ikut ini biasanya orang yang sama juga. Dia udah tahu juga bahwa bentar lagi bakal ambruk, makanya duluan masuk. Nanti kalau ambruk, ntar bikin lagi yang baru. Berbicara mengenai money games online global, MMM mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 2013 lalu. Sejak ramai diperbincangkan, legalitas MMM juga banyak dipertanyakan. Money games asal negeri beruang merah itu tidak memiliki badan hukum yang jelas di Indonesia. Jika terjadi hal-hal yang merugikan anggotanya, tidak ada tempat maupun pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Berbekal konsep saling membantu, MMM mengklaim bukanlah badan hukum atau perusahaan. Komunitas MMM menebarkan benih ideologi saling membantu sesama yang menjadi pedoman konsep. Sejumlah testimoni yang beredar di dunia maya mampu meyakinkan masyarakat untuk bergabung. Sejauh ini, sudah lebih dari 5 juta orang Indonesia yang bergabung dalam anggota Manusia Membantu Manusia. Resiko dalam permainan uang bukanlah tak disadari oleh para peminatnya. Sampai OJK menunjukkan kelemahan bahwa MMM mengumpulkan dana, dan ini mungkin, tapi selama kami berkeyakinan bahwa kami tidak mengumpul dana, kami hanya pejuang sosial. Dulu itu banyak kecurangan, Mas, di dalam sini sampai terjadi vakum itu. Jadi padahal itu teman-teman sendiri semua kan, artinya orang-orang yang memerlukan, tapi mereka
orang yang hanya tidak menghayati ideologi, sehingga dia hanya mencari kesenangan saja. Gugur satu, tumbuh seribu. Situs-situs money games yang termasuk kategori cybercrime atau kejahatan di dunia maya ini berulang kali ditutup pihak berwenang. Namun dengan cepat muncul kembali dengan berganti nama baru. High profit, high risk. Apapun konsep yang ditawarkan, investasi yang menawarkan keuntungan besar tentu juga memiliki resiko yang besar. Masyarakat dituntut lebih cerdas dan kritis sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Beberapa ciri tipuan bisnis money games antara lain menawarkan keuntungan yang cepat, mudah, dan menggiurkan. Periksa bener lah kalau mau investasi itu. Kalau mau emas, ya kita lihat emasnya beneran antem apa enggak, beneran dapat emas apa enggak. Kalau MLM, ceklah mana CUPL-nya, mana keanggotaan APLI-nya. Kalau yang syariah, tanya mana rekomendasi Dewan Syariah Nasionalnya. Yang paling gampang sebetulnya buat masyarakat, if something too good to be true, it cannot be true lah. Kalau ada suatu investasi yang menjanjikan keuntungan yang nggak masuk akal, pasti bohong. Jika belum ada payung hukum yang bisa melindungi masyarakat akan bahaya money games, yang kini bisa dilakukan pemerintah hanyalah menghimbau kepada masyarakat. Contoh konkretnya dengan memblokir iklan-iklan money games yang dirasa lebih menimbulkan kerugian dibandingkan keuntungan. Tim Liputan Trans 7.